Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Eh Kembali lagi dengan saya Nur Aziz di pelajaran yang sama, di waktu yang sama dan dengan eh, tema yang masih sama juga. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Adapun yang sakit semoga penyakitnya cepat diangkat dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Pada kesempatan kali ini tema yang dibahas masih sama dengan yang dibahas pada minggu kemarin, yaitu mengenai rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Sebelum pembahasan, mari kita refleksi sebentar apa yang sudah kita sampaikan atau kita bahas di minggu yang lalu, yaitu mengenai ilmu tajwid tentang mat. Bacaan mat, mat dibagi menjadi dua, yaitu mat asli atau mat topi'i, yang kedua adalah mat turunan atau mat far'i. Mat sendiri secara bahasa atau secara maknanya adalah panjang, jadi bacaan panjang. Bacaan panjang dibagi menjadi dua, yaitu mat asli dan mat turunan. Kemudian mat turunan dibagi menjadi empat. Pertama mat wajib mutasil, yang kedua adalah mat jaiz mufasil, yang ketiga adalah mat arid, dan yang keempat adalah mat iwad. Kemudian penjabarannya saya tidak akan membahas lebih lanjut, tidak akan membahas panjang lebar karena sudah saya sampaikan di minggu yang lalu. Saya cuma membahasnya secara sekilas-sekilas saja. Yaitu pertama adalah mat topi'i, yaitu apabila ada harokat fathah diikuti dengan alif, dhammah diikuti dengan wawu, kemudian harokat kasroh diikuti dengan ya. Yang kedua mat wajib mutasil, apabila ada mat topi'i atau mat asli diikuti hamzah dalam satu lafadz. Contohnya idza jaa nasrullahi wal fath, dibaca 6 ketukan atau 6 harokat. Yang selanjutnya adalah mat jaiz munfasil, yaitu apabila ada mat tobi'i atau mat asli diikuti hamzah tidak dalam satu lafadz. Kalau yang mat wajib mutasil dalam satu lafadz, kalau yang mat jaiz munfasil tidak dalam satu lafadz. Contohnya apa? Wala antum abidu nama a'bud. Jadi di lafadz la itu ada semacam simbol seperti alis. Kemudian setelah lafadz la ada apa, huruf hamzah. Jadi ketika ada harokat panjang diikuti dengan hamzah di beda lafadz maka disebut dengan mat jaiz munfasil. Dibacanya berapa? 5 ketukan atau 5 harokat. Yang selanjutnya adalah mat arid, yaitu apabila ada mat tobi'i atau mat asli diikuti wakof atau berada di akhir ayat. Contohnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ada harokat kasroh diikuti ya sukun yang berada di akhir kalimat. Dibacanya berapa? Boleh 2, 4, atau 6 ketukan. Dan yang terakhir adalah mat iwad, yaitu apabila ada huruf fathah tanwin terletak pada wakof atau pada akhir kalimat. Contohnya apa? Dalam surat Al-Masrah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi di sini ada harokat tanwin fathah diikuti alif dan berada di akhir ayat. Dibacanya berapa? Dibaca 2 ketukan atau 2 harokat. Untuk selanjutnya adalah dalil nakli mengenai rendah hati, hemat, dan sederhana. Yaitu pertama pada surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 63. Yang Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di sini ada beberapa mat, yaitu pertama mat tobi'i di satu tempat, yang kedua mat tobi'i lagi di sini, yang ketiga ada mat tobi'i lagi di sini mat tobi'i lagi, ini juga mat tobi'i dan lain sebagainya. Ini mat iwad. Jadi itulah pengaplikasiannya. Di sini ada harokat fathah diikuti dengan alif, harokat kasrah diikuti dengan ya sukun, harokat dhammah diikuti dengan wawu. Begitu juga seterusnya. Di sini ada fathah tanwin, ada alif dan berada di akhir ayat disebut mat iwad. Kemudian kandungan makna dalil nakli mengenai rendah hati, hemat, dan sederhana pada surat Al-Furqan di atas, yaitu pada ayat di atas dijelaskan mengenai tawaduk atau rendah hati. Secara makna, tawaduk berarti tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Itulah tawaduk.
Tawadhu atau rendah hati dalam ayat di atas dimaknai dengan orang yang tidak menginginkan kerusakan atau konflik di muka bumi. Jadi tawadhu secara makna yang lebih luas adalah di samping rendah hati juga orang-orang yang selalu menjaga kedamaian, orang yang tidak suka berbuat onar, orang yang tidak suka tawuran, orang yang tidak suka adanya perpecahan, adanya konflik, adanya permusuhan, itulah namanya orang yang rendah hati. Jadi eh, orang yang rendah hati itu adalah orang ciri-ciri orang yang selalu menjaga kedamaian, selalu menjaga tidak adanya perpecahan dan lain sebagainya. Kemudian dari ciri orang tawadhu adalah ketika dia berjalan tidak angkuh, tidak melapangkan dada ora terus apa jenenge eh mlete mlakune iku gak tawadhu jenenge. Kemudian ketika bertemu orang bodoh yang menyapa, maksudnya orang bodoh itu gimana? Orang yang suka ngece, orang yang suka ngejek, orang yang suka mencaci orang lain, orang yang suka membuli. Jadi ketika ada orang seperti itu bertemu dengan orang tawa bertemu dengan orang yang seperti itu suka membuli, suka mengejek, suka menghina, suka yang bersifat negatif, itu mereka tidak balas dengan ejekan, tidak balas dengan bulian, tidak balas dengan hinaan, tapi dibalas dengan senyuman dan perlakuan yang baik. Itulah ciri dari orang tawadhu atau rendah hati. Tawadhu lawan katanya adalah takabur atau sombong, yaitu orang yang selalu merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Karena dia merasa lebih tinggi, maka seakan-akan dia berhak atas segalanya. Dia berhak atas hak orang lain. Makanya orang-orang yang suka memalak, orang yang suka membuli itu adalah mereka orang yang sombong. Kenapa orang sombong? Karena mereka merasa diri mereka lebih tinggi dari orang lain sehingga dia bisa bebas menghina, bisa bebas mengejek, bebas membuli, memalak dan lain sebagainya. Itulah ciri dari orang yang sombong. Berbeda dengan orang yang rendah hati. Jadi orang yang rendah hati adalah orang-orang yang suka menjaga kedamaian, tidak apa namanya, tidak menantang, tidak suka dengan permusuhan, perpecahan dan lain sebagainya. Ketika orang-orang rendah hati bertemu dengan orang-orang yang sombong, mereka tidak membalasnya dengan kesombongan, tapi membalasnya dengan senyuman, dengan perlakuan yang baik. Karena tidak selamanya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kemudian selanjutnya adalah surat Al-Isra, yaitu dalil mengenai hemat dan sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatini wa kana syaitanu lirabbih kafura. Pada ayat ini ada mat, yaitu mat tabi'i, harokat kasrah diikuti dengan ya, harokat fathah diikuti dengan alif dan lain sebagainya. Kasrah diikuti dengan ya. Dan ini ada mat iwat, yaitu ada harokat tanwin, fathah tanwin berada di akhir kalimat. Itulah mat iwat. Jadi seperti itu pengaplikasian mat. Sederhana sebenarnya, asalkan kita sering-sering praktek dan sering-sering membaca mengenai mat-mat itu tadi. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Itulah arti dari ayat yang di atas. Kemudian kandungan makna pada ayat Al-Isra ayat ke-27, yaitu mubadzir. Di ayat di atas membicarakan mengenai mubadzir, bahwa orang-orang yang boros itu adalah orang-orang yang berkawan dengan setan, orang-orang yang bersaudara dengan setan. Mubadzir itu apa? Mubadzir secara sederhana adalah orang yang berlebihan. Sedangkan secara definisi adalah orang yang mubadzir adalah orang yang mengeluarkan rizki Allah, baik rizki berupa uang, rizki berupa jabatan, rizki berupa kesehatan, bukan pada jalan yang benar dan jalan yang diridhoi. Itulah mubadzir secara definisinya, yaitu orang-orang yang mengeluarkan rizki Allah bukan pada jalan yang benar dan jalan yang diridhoi. Rizki itu luas, tidak hanya sekedar uang, tetapi lebih dari itu. Contohnya apa?
Ya, mudahnya seperti ini. Kita mempunyai uang 10.000, seharusnya bisa buat bayar infak, bayar SPP atau bayar buku, malah kita gunakan untuk hal yang lain. Kita membeli baju yang sebenarnya tidak perlu. Kita membeli sepatu yang sebenarnya tidak perlu. Kita membelikan sesuatu hal, suatu barang yang sebenarnya tidak perlu tapi kita membelikannya. Itu namanya mubazir. Artinya berlebih-lebihan mentasorofkan atau mengeluarkan, membelanjakan uang bukan pada jalan yang diridhoi. Orang mubazir diserupakan dengan setan. Karena apa? Karena setan mencurahkan seluruh kehidupannya, seluruh kekuatannya untuk melakukan kemaksiatan dan kerusakan. Jadi setan itu sebenarnya dulu waktu awal-awal diciptakan, dia itu merasa takabur, merasa sombong. Ketika semua makhluk disuruh hormat kepada Nabi Adam, setan tidak mau karena setan merasa sombong, merasa dirinya itu lebih lebih tinggi dari Nabi Adam karena Nabi Adam diciptakan hanya dari tanah, sedangkan setan dari api. Seperti itu. Jadi setan merasa tidak mau hormat kepada Nabi Adam. Lah, atas dasar itulah setan kemudian menjadi makhluk yang jahat. Kemudian apa namanya? Ngendikani sama Gusti Allah bahwa setan itu, kenapa kamu tidak mau sujud, tidak mau hormat kepada Nabi Adam, karena saya merasa lebih tinggi. Kemudian setelah itu setan sesumbar bahwa dirinya akan menggoda manusia nanti sampai hari kiamat, bahwa manusia-manusia yang kurang beruntung akan ikut tergoda dengan godaan setan. Inilah setan. Dia mencurahkan seluruh kehidupannya, seluruh kekuatannya untuk bermaksiat, untuk melakukan kerusakan, melakukan hal-hal yang bersifat negatif, sehingga orang yang tidak mengalokasikan rezeki Allah, baik berupa pangkat atau harta ke jalan yang benar, maka ia termasuk orang yang kufur nikmat. Orang yang mubazir sama dengan orang yang kufur nikmat. Jadi setan itu tidak menggunakan badan yang sudah diberikan oleh Allah, tidak menggunakan kekuatan yang sudah diberikan oleh Allah untuk bertobat, untuk melakukan kebaikan, akan tetapi malah menggunakan kekuatan dan badan mereka untuk melakukan kemaksiatan. Sehingga sama juga dengan orang yang sudah diberikan rezeki oleh Allah, sudah dikasih rezeki berupa uang, tetapi orang tersebut tidak mau menggunakan uang yang sudah diberikan oleh Allah untuk kebaikan, tetapi malah untuk hal yang tidak diridhoi, hal yang tidak benar. Maka sama juga orang yang mentasarufkan, orang yang mengalokasikan hartanya kepada hal yang tidak benar, sama juga dengan setan. Karena setan menggunakan badannya, menggunakan kekuatannya untuk hal-hal yang tidak benar. Itulah persamaan kenapa orang mubazir disamakan dengan setan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian makna rendah hati dan hemat dan sederhana ketika dibuat sebuah ilustrasi seperti ini. Jadi rendah hati merupakan sebuah sifat di mana kita tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Itu poin pertama. Poin kedua adalah hemat dan sederhana merupakan dua sifat yang saling berkaitan. Hemat dan tidak boros. Hemat mengajarkan untuk tidak boros sehingga bisa menjadi manusia yang sederhana. Ketika dua hal ini dikaitkan atau saling melengkapi, maka akan menjadi manusia yang berakhlak mulia. Rendah hati digabungkan dengan hidup yang sederhana, hidup yang hemat, tidak boros dalam membelanjakan uangnya, tidak berlebihan dalam segala hal. Ya, sederhana, hemat ketika digabungkan, ketika dikolaborasikan dengan rendah hati, maka akan menjadi manusia yang berakhlak mulia. Dua hal ini sifat yang harus diterapkan oleh masing-masing individu, sehingga nanti akan menjadi output atau menjadi hasil manusia yang berakhlak mulia. Cukup sekian dari saya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan nanti bisa ditanyakan langsung kepada saya melalui Japri atau melalui media yang lainnya. Kemudian untuk tugas-tugasnya adalah, sekali lagi saya tekankan, Pendidikan Agama Islam atau PAI kelas 8 E, F, dan G. Tugasnya adalah pertama mencatat apa yang sudah diterangkan di video ini. Catatan akan dinilai secara acak di pertemuan-pertemuan berikutnya.
Yang kedua adalah kerjakan tugas yang ada di Google Form. Jangan sampai telat. Kemarin masih banyak sekali yang telat. Saya suruh ngerjakan ketika saya jabri satu-satu. Jadi apa ya, budaya budaya telat mengerjakan jangan terus diteruskan lah. Kalian simak grup, kalian apa namanya pantau terus perkembangan grup pada hari Senin jam 10, karena di situ nanti saya akan kasih tugasnya. Jadi jangan telat, ketika saya cari baru dikerjakan. Wah, sangat merepotkan sekali kalau seperti terus. Yang ketiga, tugas PAI minggu ini tidak ada yang dikumpulkan di sekolah, kecuali saya sudah memberikan instruksi lebih lanjut. Jadi minggu ini itu belum ada tugas yang dikumpulkan di sekolah. Jadi saya mohon kelas 8 E, F, dan G tidak ada yang mengumpulkan tugasnya di sekolahan pelajaran PAI. Sekian harap dimengerti. Sekali lagi, bagi yang telat-telat mengerjakan, kalau pengen telat mohon konfirmasi kepada saya, biar saya tidak kerepotan mencari satu persatu siswa-siswi yang belum mengerjakan tugas. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.